Perkenalkan, nama saya Agnia Nurul Husna dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. NIM saya 2018 10113011503. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum perdata 3, yaitu yang materinya materi 9 mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian atau berakhirnya perikatan. Nah, yang selanjutnya yang saya akan jelaskan mengenai materi ke-10, yaitu jual beli menurut pasal 1457 BW. Dan selanjutnya pertemuan ke-11, yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian atau jenis-jenis perikatan tidak bernama. Nah, berikut yang saya akan jelaskan di video selanjutnya. Jangan lupa tonton terus ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 9, yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian atau berakhirnya perikatan. Nah, di dalam materi ini terdapat putusan hakim. Putusan hakim yaitu kontrak berakhir karena terdapat putusan hakim yang memutus berakhir atau hapusnya kontrak tersebut. Nah, berdasarkan gugatannya, pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat subjektif. Nah, sahnya suatu kontrak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 ayat 1 dan ayat 2 BW. Nah, di dalam perikatan yang timbul dari perjanjian ini atau berakhirnya perikatan ini terdapat kesepakatan para pihak. Nah, di dalam kesepakatan para pihak menurut pasal 1321 KUHP, yaitu kesepakatan para pihak, berarti ada penyesuaian kehendak yang mengenai hak-hak pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Nah, yang selanjutnya menurut pasal 1329 KUHP, yaitu kesepakatan para pihak, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian tersebut. Yang selanjutnya menurut pasal 1333 KUHP, yaitu mengenai suatu hal tertentu. Artinya, apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dan yang selanjutnya yaitu pasal 1337 KUHP, yaitu sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan. Nah, selanjutnya yaitu ada undang-undang. Nah, di dalam undang-undang ini terdapat 10 sub, yaitu yang pertama pembayaran menurut pasal 1382 sampai 1403 KUHP. Yang kedua yaitu penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan pasal 1404 sampai 1412 KUHP. Yang ketiga yaitu novasi atau pembahasan utang menurut pasal 1425 sampai 1435 KUHP. Yang keempat yaitu penjumpaan utang atau kompensasi. Nah, yang kelima yaitu pencampuran utang menurut pasal 1336 menurut pasal 1936 sampai 1937 KUHP. Yang keenam yaitu pembebasan utang menurut pasal 1438 sampai 1443 KUHP. Yang ketujuh yaitu musnahnya barang terutang menurut pasal 1444 sampai 1445 KUHP. Yang kedelapan yaitu kebatalan atau pembatalan perjanjian menurut pasal 1446 sampai 1456 KUHP.
KUHP. Yang kesembilan, berlakunya syarat batal menurut pasal 1265 KUHP. Nah, yang ke-10 yaitu lewatnya waktu atau daluarsa menurut pasal 1946 sampai 1993 KUHP. Nah, di dalam perikatan yang timbul dari perjanjian ini atau berakhirnya perikatan ini adanya perikatan yang hapus menurut pasal 13381 BW ya. Yang pertama yaitu adanya pembayaran. Yang kedua adanya penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga yaitu pembaharuan utang. Yang keempat yaitu penjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima yaitu pencampuran utang. Yang keenam pembebasan utangnya. Yang ketujuh musnahnya barang terutang. Yang kedelapan pembatalan atau kebatalan. Yang kesembilan berlakunya suatu syarat tertentu batal yang diatur dalam bab ke-1 KUH Perdata. Yang ke-10 yaitu lewatnya waktu. Nah, demikian penjelasan mengenai pertemuan 9 yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian atau berakhirnya perikatan. Yang selanjutnya tonton terus, kita akan bahas mengenai jual beli di pertemuan 10. Ini dia mind mapping. Baik, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai pertemuan ke-10 yaitu jual beli menurut pasal 1457 BW. Nah, jual beli ini berdefinisi yaitu menurut BW suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu, si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang. Nah, di dalam jual beli ini terdapat sewa menyewa menurut pasal 1548 BW yang berdefinisi suatu persetujuan dengan di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali. Contohnya misalkan sewa menyewa toko. Nah, si yang menyewakan memberikan fasilitas di dalam tokonya. Nah, tugas si penyewa yaitu memelihara fasilitas tersebut sampai jangka waktu tersebut habis masa sewanya. Nah, berhak dia tuh menjaga fasilitas tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah hibah. Hibah menurut pasal 1666 BW berdefinisi penghibahan suatu dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali. Sebagai contoh, si juragan tanah menghibahkan tanahnya untuk dibangun masjid, ataupun juga ada seseorang yang menghibahkan tanahnya untuk dibangun sekolah agar rakyat kecil yang tidak mampu bisa bersekolah. Itu contoh dari hibah. Yang selanjutnya yaitu pinjam pakai menurut pasal 1740 BW berdefinisi pinjam pakai suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cara cuma-cuma kepada pihak lain. Misalkan gini, pihak yang pertama meminjamkan sepeda motor. Nah, pihak kedua itu yang dipinjamkannya akan mengembalikan si sepeda motor itu dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, di dalam itu tidak boleh ingkar janji dan harus merawat barang tersebut tidak ada kerusakan. Bila ada kerusakan, itu ditanggung oleh pihak kedua. Nah, yang selanjutnya pemberian kuasa menurut pasal 1792 BW yang berdefinisi
Pemberian kuasa menurut pasal 1792 suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerima untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Contohnya begini, kalau ada seseorang yang sedang di luar kota misalkan, nah dia tuh ingin mengambil sertifikat ke notaris. Nah, dia menguasakan kepada si B untuk mengambil sertifikatnya atas dasar kepercayaan dia memberikan kuasa kepada si B. Nah, yang selanjutnya yaitu tukar menukar. Nah, tukar menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak yang mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti rugi suatu barang. Contohnya misalkan si A tukar menukar dengan si B berupa mobil. Nah, si A menukarkan mobil Brio dan si B menukarkan mobil Jazz agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan, adanya timbal balik. Nah, yang selanjutnya yaitu perjanjian kerja menurut pasal 1601 BW atau pasal 1603 BW. Dalam BW, perjanjian kerja dipersamakan dengan perjanjian dalam pasal 1601 sampai dengan 1603 BW yang sudah ada sejak tahun 1879. Dinyatakan berlaku untuk golongan penduduk Indonesia. Ini biasanya terdapat perjanjian kerja di perusahaan-perusahaan, misalkan tidak boleh menikah dulu sebelum bekerja, ya seperti itu. Yang selanjutnya penitipan barang. Nah, menurut pasal 1694 BW terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dan orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud aslinya. Nah, misalkan si A menitipkan barang kepada si B dan pada saat si B akan mengambil barang itu tidak ada kerusakan sama sekali. Barangnya masih utuh dan tidak ada sedikit pun kerusakan. Nah, yang selanjutnya yaitu pinjam meminjam pasal 1754 BW. Pinjam meminjam suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua mengembalikan barang itu, yaitu misalkan pinjam meminjam uang di bank atau kayak gitu. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pertemuan 10. Berikut adalah mind mapping yang sudah saya buat. Baik, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai materi ke-11 yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian. Nah, di dalam perikatan yang timbul dari perjanjian ini yaitu subbannya yaitu jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Yang diantaranya ada perjanjian lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Misalkan contohnya di Tasikmalaya ada perusahaan plastik dolar. Nah, perusahaan plastik dolar itu memberikan hak paten merek yaitu merek dolar. Nah, merek itu tidak boleh digunakan oleh perusahaan plastik lain. Nah, bila digunakan akan melanggar hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perikatan yang lahir dari kontrak atau
persetujuan. Contohnya perjanjian pembiayaan konsumen ketika seseorang mendapat fasilitas kredit dari bank untuk pembiayaan usaha modal kerja. Misalkan si A mendapat pinjaman satu fasilitas kredit untuk pembelian mesin bordil seharga 500 juta dengan ditentukan jangka waktu dan angsuran pengembaliannya kredit tersebut sampai lunas. Maka dibuat perjanjian kredit dengan pihak notaris untuk menjamin keabsahan hukumnya. Yang selanjutnya yaitu perjanjian sewa beli, merupakan sewa beli barang di mana penjual barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sebagai pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam perjanjian. Misalkan contohnya perjanjian sewa beli yaitu ketika si A membeli emas ke pihak bank, maka ditentukan uang mukanya 1/4 dari harga logam mulia tersebut dan sisanya akan diangsur sesuai kesanggupan nasabah. Misalkan dalam jangka waktu 1 tahun, maka setelah lunas logam mulia tersebut sepenuhnya milik si penyewa. Nah, yang selanjutnya yaitu perjanjian sewa usaha, yaitu perjanjian antara leasehold atau perusahaan leasing dengan leasu yaitu nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan leasehold sebagai imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tersendiri. Yaitu yang selanjutnya yaitu perjanjian anjak piutang. Suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya dengan memberikan diskon. Yang selanjutnya yaitu perjanjian waralaba. Nah, perjanjian waralaba ini merupakan rujukan yang mengikat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam periode kerjasama. Misalnya contohnya ketika si A membuka usaha dalam bidang cendol. Nah, maka si B membuka cabang di kota tertentu yang semua bahan dan suplainya disuplai dari pusat. Nah, si B akan mendapatkan keuntungan dari bentuk kerjasamanya itu. Jadi semuanya itu ditanggung oleh perusahaan pertama. Nah, yang selanjutnya perjanjian BOA, yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor. Misalnya contohnya ketika si A menyewakan lahan teh kepada si B yang mempunyai pabrik gula. Jadi hasil tanaman tebu tersebut dijual ke pabrik gula. Investor tidak boleh ke pasaran, jadi dijualnya hanya kepada investor yang sudah kerjasama dimulai dari awal tersebut. Begitu. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pertemuan 11, yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi 9, 10, dan 11, yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian atau berakhirnya perikatan. Materi 10 yaitu jual beli, dan materi 11 yaitu jenis-jenis perikatan tidak bernama. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian atau kesalahan kata. Terima kasih kepada Ibu Yohana yang sudah memberikan tugas ini. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini untuk membantu tugas saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.